Mas Ben 60. Balik lagi ke Tutor Pakar Ekonomi sama gue, Salah Furkon. Hari ini kita akan membahas mengenai sistem moneter. Oke, kita akan mulai dari bahas apa itu arti dari uang. Uang adalah kumpulan aset dalam perekonomian yang secara teratur digunakan untuk membeli barang dan jasa dari orang lain. Oke, kita akan membahas lagi mengenai fungsi uang. Seperti yang pernah kita pelajari dalam ekonomi saat SMA, ada 3 fungsi uang dalam perekonomian. Sebagai alat pertukaran, satuan hitung, dan penyimpan nilai. Oke, uang sebagai alat tukar. Alat tukar adalah barang yang diberikan pembeli kepada penjual ketika mereka ingin membeli barang dan jasa. Alat tukar adalah segala sesuatu yang mudah diterima sebagai pembayaran. Uang sebagai satuan hitung. Satuan hitung adalah tolak ukur yang digunakan untuk mencatat harga dan mencatat hutang. Contoh satuan hitung. Jadi ketika kita mungkin belanja ke mall atau kemana, ada burger harga 50.000 dan baju harga 500.000. Kita sebetulnya bisa aja mengatakan bahwa harga dari burger adalah 1/10 dari baju. Tapi dalam dunia nyata atau dalam kenyataannya kita tidak menggunakan eh, satuan hitung yang seperti itu. Kita menggunakan yaitu harga 50.000 dan 500.000. Itu yang dimaksud sebagai uang sebagai satuan hitung. Dan uang sebagai penyimpan nilai. Penyimpan nilai adalah barang yang dapat digunakan orang untuk mentransfer daya beli dari masa kini dan ke masa depan. Jadi apa yang dimaksud penyimpanan nilai ini adalah ketika seorang penjual mendapatkan uang dari pembeli, dia bisa menggunakan uang itu sebagai alat tukar di masa depan dan sebagai eh, daya beli di masa depan. Uang yang diterima di hari ini bisa digunakan sebagai daya beli di masa depan. Seperti itu. Kita akan membicarakan mengenai likuiditas sekarang. Likuiditas adalah kemudahan di mana suatu aset dapat dikonversi menjadi media pertukaran dalam sebuah ekonomi. Oke, dalam membahas likuiditas mungkin gampangnya kita membandingkan obligasi atau saham dengan cash gitu. Ketika kita mau ke mall gitu, kita mau beli burger yang 50.000 tadi atau baju 500.000 tadi, eh, kita tidak bisa menggunakan obligasi atau saham untuk membeli baju atau burger tadi gitu. Kita menggunakan cash. Jadi dalam hal ini cash itu lebih liquid daripada obligasi atau saham. Dan sekarang kita akan membahas tipe-tipe dari uang itu sendiri. Yang pertama ada commodity money atau uang komoditas. Dia itu berbentuk komoditas yang memiliki nilai intrinsik seperti emas, habis itu silver atau rokok pun sendiri pernah menjadi alat tukar. Di saat keruntuhan Uni Soviet di tahun 1980-an kalau nggak salah, itu pernah di Moskow itu rokok itu menjadi alat tukar. Atau di penjara saat Perang Dunia Kedua, rokok itu pernah menjadi alat tukar karena dianggap itu adalah komoditas yang berharga gitu. Selain uang komoditas, ada juga uang fiat. Uang fiat ini digunakan sebagai uang karena keputusan pemerintah gitu. Jadi uang fiat ini seperti uang kertas yang kita miliki ya, seperti uang 5.000, 10.000 itu secara secara nilai intrinsiknya itu tidak ada gitu. Itu hanya kertas doang gitu. Sebenarnya nggak bisa kita apa-apakan juga
dari uang kertas itu. Namun karena telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai sebagai alat tukar yang sah, maka kita gunakan uang itu uang fiat ini sebagai uang gitu. Nah, tadi currency ya, termasuk dari uang fiat itu ya. Currency adalah uang kertas dan koin yang dimiliki oleh publik gitu. Nah, dalam ekonomi ini ada dua jenis uang fiat dalam ekonomi. Ada currency dan deposito, demand deposits. Demand deposits adalah saldo di rekening bank yang dapat diakses oleh deposan atau yang memiliki saldo itu sesuai permintaan dengan menulis cek. Kalau kalian pernah lihat cek itu ya, jadi nanti kalian tulis nominal uangnya berapa, nanti kalian kasih ke orang ke penerimanya itu, nah nanti cek itu bisa ditukarin sama uang. Nah ini bentuk dari uang dalam perekonomian ya. Ada M1 itu currency, M2 itu saving deposit, ya berbagai macam deposit yang bisa ditukarkan menjadi uang gitu. Nah sekarang kita akan membahas mengenai sistem perbankan sentral. Bank sentral adalah lembaga yang dirancang untuk mengawasi sistem perbankan, melaksanakan kebijakan moneter, dan mengatur kuantitas uang dalam perekonomian. Bank dapat mempengaruhi jumlah giro dalam perekonomian dan jumlah uang yang beredar. Oke, sekarang kita akan membahas mengenai bank dan penawaran uang. Dimulai dari reserve dulu. Reserve adalah simpanan yang telah diterima bank tapi belum dipinjamkan gitu. Nah, dalam sistem fractional reserve banking, bank memegang sebagian kecil dari uang yang disetorkan sebagai cadangan dan meminjamkan sisanya gitu. Jadi dalam fractional reserve banking ini deposit masuk gitu kan. Eh, Habis itu dari deposit tersebut itu sebagian kecil ya, let's say 10% disimpan sebagai cadangan supaya eh, orang-orang yang nasabah yang ingin menarik duitnya seketika ada nasabah yang ingin narik duitnya itu masih ada cadangan dari duitnya itu sendiri gitu. Jadi nggak semuanya digelontorkan sebagai kredit atau pinjaman. Nah, for your information, dalam buku itu ada selain fractional reserve banking, ada juga yang 100% reserve banking. Tapi gue yakin sih dalam kenyataan ini hampir semua bank itu fractional reserve banking. Tapi nggak apa, worth mentioning aja bahwa di buku itu ada yang 100% reserve banking. Nah, apa sih 100% reserve banking itu? 100% reserve banking itu dimana ketika bank itu tidak menggelontorkan pinjaman sama sekali. Jadi ketika deposit ya itu diterima ya udah hanya disimpan di bank itu aja. Walaupun ini nggak realistis, ini mungkin menunjukkan apa ya supaya kalian tuh bisa jelas mengerti bahwa apa yang dimaksud dengan fractional reserve banking gitu sebagai pembandingnya. Nah, dalam fractional reserve banking ada yang namanya eh, reserve ratio. Reserve ratio adalah rasio simpanan yang dimiliki bank sebagai cadangan. Jadi dalam bank itu nggak boleh semua dana yang dia punya itu dipinjamkan 100%. Harus ada yang dicadangkan gitu. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai eh, kreasi uang dari eh, fractional reserve banking ini sendiri. Ketika bank melakukan pinjaman dari cadangannya, jumlah uang beredar akan meningkat. Jumlah uang beredar dipengaruhi oleh jumlah yang disimpan di bank dan jumlah yang dipinjamkan. Simpanan ke bank dicatat sebagai aset dan kewajiban. Sebagian dari total simpanan yang harus disimpan bank sebagai cadangan disebut rasio cadangan. Oke, ketika satu bank meminjamkan uang, uang itu umumnya disimpan ke bank lain. Ini menciptakan lebih banyak simpanan
dan lebih baik cadangan untuk dipinjamkan. Nah, poin ketiga, ketika bank melakukan pinjaman dari cadangannya, jumlah uang beredar meningkat. Nah, coba kita bahas poin ketiga ini ya. Kenapa bisa jumlah uang beredar meningkat ketika bank itu mengelontorkan pinjaman? Coba kita bandingkan dengan bank yang menggunakan sistem 100% reserve banking. Kita bandingkan dengan bank yang menggunakan fractional reserve banking. Dalam bank yang menggunakan 100% reserve banking, asumsinya semua bank dalam perekonomian tersebut menggunakan 100% reserve banking. Berarti dalam perekonomian tersebut, uang yang beredar itu hanya uang deposit yang M2 money aja. Dan ketika seluruh bank di perekonomian itu menggunakan fractional reserve banking, itu jelas akan menambahkan jumlah uang yang beredar. Karena dalam fractional reserve banking, bank menggelontorkan pinjaman. Dan pinjaman itu apa artinya? Pinjaman itu artinya currency gitu, M1. Jadi dalam perekonomian 100% yang dimana semua bank itu menggunakan fractional reserve banking, terdapat dua jenis uang yang beredar, yaitu deposit money, M2 money, sama M1 money, currency itu. Gitu. Jadi jelas dengan fractional reserve banking ini jumlah uang beredar akan meningkat. Oke, jadi kira-kira seperti ini teman-teman, kita bakal lihat seperti apa akun bank yang telah menerima deposit. Oke, jadi ketika bank ini menerima deposit, itu akan masuk sebagai liabilities dan juga aset mereka gitu. Dalam liabilities ini kenapa ini masuk dalam liabilities? Karena deposit tersebut merupakan deposit dari nasabah gitu, dan bank memiliki tanggung jawab ketika nasabah itu ingin menarik uangnya gitu, harus harus dibayar oleh bank gitu. Nah, ini juga kenapa ini masuk dalam aset gitu ya, karena poinnya adalah bank bisa menggelontorkan pinjaman dari uang deposit yang dia dapat dari nasabah gitu. Nah, dengan catatan bank ini tetap harus memiliki cadangan. Dalam kasus ini cadangannya 10%. Nah, cadangan ini bermanfaat supaya eh, ketika beberapa nasabah ini ingin menarik banknya, itu duitnya masih ada gitu. Belum terpakai semuanya untuk pinjaman gitu. Oke, sekarang kita akan membahas multiplier dari uang itu sendiri ya. Oke, jadi asumsikan nih, kita dalam suatu perekonomian, gitu kan, ada deposito awal $100. Nah, $100 itu masuk ke bank pertama, ya kan, sebagai deposit. Dan bank pertama itu karena dia fractional reserve banking, dengan asumsi 10% eh, dengan asumsi reserve ratio-nya itu 10%, maka dia mengeluarkan pinjaman sebesar $90 gitu. Atau dengan kata lain 90% dari depositnya. Habis itu, nah, asumsikan lagi bahwa eh, pinjaman dari bank pertama ini, eh, nasabahnya pinjaman dari bank pertama ini masuk semuanya ke bank yang kedua. Jadi ketika nasabah dapat pinjaman $90, dia pergi ke bank kedua untuk naruh $90 itu sebagai deposito dia. Memang ini agak asumsi yang agak ekstrim ya. Cuma ini akan menjelaskan bagaimana pinjaman itu bisa eh, menumbuhkan total supply dari uang atau total penawaran dari uang gitu. Oke. Jadi ketika masuk tuh deposit dari hasil deposit dari pinjaman yang diberikan ke nasabah dimasukkan ke bank kedua, dan asumsikan terus bahwa di nasabah kan jadinya bank kedua ini dapat menggelontorkan dana sebesar $81, ya kan? Asumsikan lagi bahwa $81 ini dimasukin
sebagai deposito di bank ketiga oleh nasabah dari bank kedua gitu. Jadi $81 masuk ke deposit bank ketiga, dan maka bank ketiga ini memiliki 72,9 dolar untuk dipinjamkan kan, karena 90% dari deposit dia gitu. Nah, asumsikan terus sampai tidak ada uang yang bisa dipinjamkan lagi gitu. Nah, total uang yang dihasilkan dari $100 ini itu adalah $1.000 gitu. Nanti untuk penjelasannya akan kita bahas di next slide gitu. Nah, ini ilustrasi dari yang tadi ya, teman-teman. Nah, tadi mengenai money multiplier lagi sedikit tambahan, berarti money multiplier ini sebenarnya bertanya berapa banyak uang yang akhirnya diciptakan oleh simpanan baru dalam ekonomi ini gitu. Nah, dalam slide ini, gue akan menjelaskan kenapa dari $100 tadi bisa mencapai $1.000 gitu. Jadi kita akan mulai dengan konsep money multiplier, definisinya. Oke. Money multiplier adalah jumlah uang yang dihasilkan sistem perbankan dari setiap dolar yang dicadangkan. Jadi, apa yang dimaksud dicadangkan itu adalah yang reserve ratio tadi gitu ya. Nah, rumus dari pengali uang itu atau money multiplier adalah 1 dibanding R. R ini adalah reserve ratio. Dalam case yang tadi, ya kan, kita ingat bahwa jumlah awal itu $100 kan. Kita ingat jumlah awalnya $100 dan reserve ratio itu 10% atau 0,1. Jadi coba kalian hitung dan apakah hasilnya sama ya. Coba kalian hitung bahwa $100 kalian itu kalikan dengan 1 bagi 0,1. Nanti gue yakin hasilnya akan 1000. Nah, itulah yang dimaksud dengan money multiplier. Dari $100 itu dalam apa namanya, deposit awal yang $1 itu bisa menjadi $1.000 dengan bank itu menggelontorkan pinjaman gitu. Nah, ini gambaran yang tadi juga, cuman ini berhenti di bank kedua ya. Tadi kan kita bahas sampai bank ketiga dan seterusnya. Oke, kita sekarang akan membahas mengenai alat kontrol moneter yang dimiliki oleh bank sentral. Ada 3 alat yang dimiliki oleh bank sentral untuk kontrol moneter. Yang pertama itu OPT atau operasi pasar terbuka. Habis itu yang kedua ada mengubah tadi reserve ratio atau persyaratan cadangan. Dan 3, mengubah suku bunga. Kita akan bahas lebih dalam di next slide ya. Oke, dalam operasi pasar terbuka, bank sentral membeli obligasi pemerintah dari publik atau menjual obligasi pemerintah ke publik. Ketika bank sentral menjual obligasi pemerintah, jumlah uang beredar akan menurun. Dan ketika bank sentral membeli obligasi pemerintah, jumlah uang beredar akan naik. Jadi maksudnya apa? Jadi ketika bank sentral ini ngejual obligasi ke masyarakat, itu kan akan menyerap duit yang beredar gitu kan. Dan itu akan menurunkan jumlah uang yang beredar. Dan sebaliknya, ketika bank sentral ini membeli obligasi pemerintah dari masyarakat, jumlah uang yang beredar itu akan meningkat karena eh, ada tambahan uang yang masuk ke peredaran gitu. Ada tambahan uang masuk yang beredar dalam masyarakat dari pemerintah. Jadi gitu ya. Oke, kita sekarang masuk ke reserve requirement sebagai alat moneter bank sentral. Bank sentral juga bisa mempengaruhi
penawaran uang atau uang beredar menggunakan reserve requirement atau persyaratan cadangan yang diterapkan ke bank. Persyaratan cadangan adalah peraturan tentang jumlah minimum cadangan yang harus ditahan bank terhadap simpanan. Nah, kita sekarang akan membahas suku bunga sebagai alat moneter bank sentral. Discount rate atau suku bunga adalah suku bunga yang dibebankan bank sentral kepada bank untuk pinjaman. Jadi ketika meningkatkan diskonto atau suku bunga, mengurangi jumlah uang yang beredar. Ketika menurunkan tingkat diskonto atau suku bunga, itu meningkatkan jumlah uang yang beredar gitu. Karena ini hubungannya dengan cost of fund dari bank itu sendiri ya, atau apa ya, cost of fund itu kan bank butuh uang nih untuk minjemin gitu kan, minjemin uang ke masyarakat. Nah, uang itu kan dia dapatnya bisa dari deposit atau dari bank sentral gitu dalam kasus ini. Jadi dalam eh, ketika dia dapat dari bank sentral kan ngecas bunga juga tuh berapa persen gitu. Nah, ketika tingkat bunga yang dicas itu naik, maka itu cost of fund-nya naik gitu kan. Ketika cost of fund yang menaik, itu mungkin eh, jumlah itu akan juga mempengaruhi kredit yang disalurkan gitu. Nah, ini ada beberapa permasalahan dalam mengontrol apa namanya jumlah uang yang beredar itu atau money supply. Kontrol bank sentral atas jumlah uang beredar itu tidak tepat gitu. Poin yang pertama. Poin yang kedua, bank sentral itu harus bergulat dengan dua masalah yang muncul karena perbankan cadangan fraksional. Bank sentral tidak dapat mengontrol jumlah uang. Ulangi. Bank sentral tidak dapat mengontrol jumlah uang dipilih rumah tangga untuk disimpan sebagai deposit gitu. Dan bank sentral juga tidak bisa mengontrol jumlah uang yang dipinjamkan oleh bankir gitu. Jadi sebenarnya mungkin ada sedikit lag dari policy yang dibuat oleh bank sentral dengan apa ya efektifnya gitu, dengan eh, dengan eksekusinya gitulah. Oke, ini summary, silakan dibaca sendiri aja ya. Oke, itu sih sekian dari gua. Semoga cukup jelas ya. Dan kalau ada salah kata ya gue minta maaf gitu. Dan oh ya, good luck untuk UTS ya. Dan sampai ketemu di tanggal 13 ya via Zoom. Thank you guys.